Sebelum berangkat tugas, biasanya saya cerita, Bun, ini Buya ada tugas. Allah yang kasih tugasnya. Kalau sudah ditugaskan, pasti semua yang diperlukan itu pasti akan diberikan. Pasti Allah akan jaga, pasti Allah akan berikan kekuatan pada anak-anak dan sebagainya. Jadi jangan khawatir. Dari semua yang diterangkan ini, Isti menjelaskan kembali kepada anak-anak. Jadi kalau saya berangkat, ibunya menjelaskan kepada anak-anaknya, Buya lagi mengajar untuk menyampaikan perintah dari Allah supaya Allah senang. Nanti kalau Allah senang, kakak nanti diberi hadiah. Hidup kita nyaman, dimudahkan oleh Allah. Ketika semuanya sudah terjalin dengan baik, pemahamannya sudah baik, maka perhatikan baik-baik. Kepergian suami itu bukan menjadi kepergian yang harus dilepas, tapi kebanggaan yang disyukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, kau mengirimkan kepadaku pasangan yang kau tugaskan tidak seperti juga tugas-tugas yang kau berikan pada yang lainnya. Suaminya tentara, pelajari Bu kemuliaannya. Suaminya polisi, suaminya ex dosen di kampus, kadang ada tugas ke luar negeri. Suaminya dokter, kadang harus diketuk, tidak mengenal waktu. Nah, pelajari kemuliaannya, lihat ayatnya, lihat hadisnya, sehingga ketika dia berangkat itu bukan melepas kepergian fisiknya, tapi membanggakan kemuliaan yang Allah lekatkan pada dirinya dan membangun keyakinan kalau sudah dia berangkat karena Allah, pasti aku pun dan anak-anak akan dijaga di rumah. Nah, itu yang dilakukan oleh Hajar alaihissalam. Ismail nangis Bu, perlu air, maaf asinya gak keluar. Tapi apa yang terjadi? Beliau simpan anaknya. Ini mumpung mau musim haji ya sekarang ya, perhatikan baik-baik. Disimpan anaknya, beliau yang berangkat cari air, naik ke atas bukit. Bukitnya disebut apa? Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya, apa artinya sofa? Bersih. Apa artinya bersih? Sofa. Itu kursinya kursi sofa, bersih. Pelan-pelan, lihat sini. Sofa. Bukit ini dinamai sofa sejak dulu atau sejak peristiwa yang dialami Sayyidah Hajar itu? Oke. Dari sofa menuju mana? Apa artinya marwah? Marwah, puncak kesuksesan, kebaikan, keinginan yang sangat diharapkan. Itu marwah. Saya jaga marwahku, kebanggaan, kesuksesanku. Puncak kesuksesan yang ingin diraih, dirasakan, itu marwah namanya. Yang menarik itu sofa. Apa itu sofa? Sofa itu hasil yang didapatkan dari proses yang disebut dengan tasfiyah namanya. Tasfiyah. Tasfiyah. Sofa yusoffi tasfiyatan. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah itu asalnya menyaring campuran, disaring, sehingga dari saringan itu keluarlah yang baik-baiknya saja, yang bersihnya. Misal, saya ingin menyaring air ini di filter, sehingga kotorannya ada di atas, yang bersihnya, jernihnya ke bawah. Itu prosesnya disebut dengan tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa namanya. Kalau melekat pada orang disebut dengan sofi. Perempuannya Sofia. Sofia itu seorang sosok yang selalu menyaring segala yang ia rasakan dan membalas dengan kebaikan yang mampu ia persembahkan. Ada orang marah, saring dulu, jangan dibalas dengan yang kurang baik dulu. Lalu keluar hal-hal yang lebih baik dari apa yang diungkapkan orang. Itulah Sofia. Sifatnya sufi namanya. Jelas? Jadi kalau ada seorang namanya Sofia, cerewet, marah terus, ya, nah, Anda boleh ingatkan, Jeng, Sofia loh, gitu. Hah? Lihat sini. Kenapa bukitnya disebut sofa? Karena beliau ketika akan naik ke atas mencari, itu menyaring semua emosinya, pikiran-pikiran yang gak baiknya. Coba Bu, Ibu bayangkan. Kebayang nggak? Belum kan? Belum saya kasih tahu kan? Ibu jadi seorang ibu, baru melahirkan anak, anak masih merah,
ditinggal suami, anak haus. Terus gak ada air, ibu mesti nyari. Kira-kira di pikiran ibu itu tenang atau kalut? Kalut pasti. Nah, atau abdi tebut dikantunkan di dia. Misal gitu kan. Kalau beliau bisa bahasa Sunda kan begitu mungkin. Kan? Ya Allah, kenapa mesti saya? Kenapa mesti begini? Itu semua pikiran disaring oleh beliau. Ya, dihilangkan itu, keluarnya yang baik-baik saja. Gak mungkin saya diperintahkan di sini karena Allah. Kalau bukan Allah menyiapkan segala kebutuhannya. Nggak mungkin suamiku berangkat meninggalkan aku begitu saja kalau bukan tugas yang disukai oleh Allah. Nggak mungkin aku dan anak-anakku akan diabaikan begitu saja kalau semua ini bersumber dari Allah. Itu dihilangkan semua pikiran yang tidak baiknya, perasaan emosi yang tidak nyamannya, ditepikan itu, disaring itu, sehingga diangkat derajatnya naik ke atas bukit, diberi namalah bukitnya dengan sofa. Kalau ibu mengalami keadaan di rumah tangga sebagai istri, suaminya sibuk, tapi tugasnya mulia, manfaatnya bagi orang banyak, patut disadari, pasti gejolak itu ada, Bu. Suami saya kenapa sih sibuk banget? Iya mah, kenapa sih ayah itu sibuk amat? Si amat aja nggak sibuk, gitu, misalnya. Itu ada. Nah, maka memunculkannya bagaimana? Belajar ke sini. Kalau itu sudah tugas yang Allah sudah berikan, pasti ada kemuliaan yang tersimpan yang belum aku raih. Kalau itu sudah ditampilkan, maka nanti ada sofa, tinggal mengejar marwah. Turun kan? Pelajaran sofa menjadi marwah itu, ngambil sesuatu itu nggak mudah, Bu. Kadang di atas, turun lagi, berubah lagi perasaan. Ya? Tapi ketika melihat peluang, kejar jalan. Sampai ke atas, fata morgana. Dengar-dengar suami mau pulang pekan depan, begitu mau kemudian dijemput disiapkan, nggak jadi pulang. Sudah mau jemput di bandara, schedule-nya berubah. Pernah begitu? Apa yang terjadi kemudian? Bolak-balik, ternyata Allah kirimkan pelipur lara itu bukan pada suami yang sedang bertugas, tapi dikirimkan pada orang terdekat yang hadir di sekitarannya. Kalau seorang istri dengan tugas suami demikian selalu berprasangka baik, maka Allah akan hijab kegelisahannya dan diberikan kebahagiaan pada orang-orang terdekat yang hadir di sampingnya.